langsung kita masukin tangan kita ke kandang. Oke, supaya dia nggak takut. Ganti minum kita teman-teman, ganti pakan dia gerabakan. Kita nggak mau kayak gitu teman-teman ya. Kita latih dia jangan sampai takut sama kita. Oke, nih makan, good. Jangan diberikan langsung semuanya teman-teman, biar dia total lagi tangan kita nih, masih ada setengahnya nih badannya. Tuh, burung cuca hijau tuh berbeda sekali, gesitnya tuh berbeda. Memang seperti jet teman-teman ya. Dia tuh kalau nabrak tuh, kita pasti pusing liatnya, gemes. Teman-teman kalau merasa burungnya gagal jinak, di sini kita latih. Nih, kita latih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kicau mania. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial bagaimana cara menjinakkan burung cuca hijau yang sudah rawatan teman-teman ya, yang sudah dirawat tapi masih giras. Tanpa berlama-lama teman-teman, langsung aja kita eksekusi gimana caranya. Mari disimak videonya. Oke, seperti inilah burung cuca hijaunya teman-teman nih ya. Inilah burung cuca hijaunya. Nah, ini sudah ngefur ya teman-teman ya. Sudah saya furkan waktu awal-awal beli kemarin ya, seminggu sudah fur aman. Dan furnya tuh nih full coin ya. Sudah saya cabut. Oke. Nah, jadi untuk caranya itu kita semprot teman-teman ya. Kita mandikan. Dan ini saya akan rutinkan teman-teman. Saya akan sempatkan melakukan treatment ini atau perlakuan ini ke burung ini setiap hari. Saya akan usahakan teman-teman ya, mudah-mudahan membuahkan hasil. Saya nggak mau teman-teman ya punya burung yang kagetan kayak gini, nggak mau saya teman-teman ya. Saya pengen burungnya ini jinak, anteng di dekat saya pengen ngopi, dia berkicau, saya pengen dihibur sama burung rawatan saya sendiri. Jadi oke, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi teman-teman ya. Oke teman-teman, burungnya sudah basah ya, sudah basah kuyup. Nah, di sini kita akan ajak burung ini interaksi ya teman-teman ya. Kita masukin tangan kita ke dalam kandang seperti ini ya, supaya burung ini kita latih teman-teman ya. Burung ini kita latih tidak takut dengan kita sebagai pemilik. Kita latih teman-teman, jangan dibiarkan burung ini takut sama kita. Itu apa ya, kita piara burung tapi burung kita takut sama kita sebagai pemilik. Nah, itu dia, burung ini kita latih teman-teman. Nah, cuca hijau itu burung semi fighter teman-teman, jadi bisa dijinakin. Beda halnya dengan seperti kacer atau murai batu ya, yang kita cari itu fighternya ya. Kalau murai batu dan kacer itu nggak perlu jinak-jinak, yang penting burungnya mau tarung, itu dia. Itu kalau untuk cuca hijau, apalagi di tempat saya ini tidak ada kelas cuca hijau untuk gantangannya ataupun lombanya. Jadi saya khususkan burung cuca hijau di sini tuh untuk rumahan saja teman-teman. Jadi saya pengen burung itu terlatih dan jinak, tidak takut sama saya sebagai pemiliknya. Begini caranya teman-teman ya. Syukur-syukur dia itu nggak kagetan lagi teman-teman. Nah, nggak perlu jinak-jinak kali, tapi ketika kita angkat sangkarnya nggak kaget. Nah, itu dia yang kita cari teman-teman. Oke, kita lakukan tips seperti ini. Nah, kalau bisa juga teman-teman terapi lapar ya. Tadi pagi saya sudah cabut ini pakan. Nah, sekarang sudah tengah hari jam 12-an. Jadi ini harusnya burung ini sudah lapar teman-teman ya. Nih, dalam catatan burung sehat dan jangan burung yang dari ombyokan kalau bisa teman-teman ya. Karena burung yang ombyokan itu masih sangat-sangat stres. Oke, kalau bisa burung-burung punya teman-teman tuh yang katanya gagal-gagal jinak itu di sini. Ya, teman-teman kalau merasa burungnya gagal jinak, di sini kita latih. Nih, kita latih seperti ini, kita rutinkan ya. Nggak tahu hasilnya kalau nggak kita coba. Oke, teman-teman nggak akan tahu hasilnya kalau nggak dicoba. Nih, jinak enggaknya burung itu tergantung kita ya teman-teman ya, tergantung kita sebagai pemilik sering nggak melakukan interaksi. Tentunya yang membuat dia itu tidak jinak sama pemiliknya, pertama memang trauma. Mungkin kita sangat-sangat kasar sama burung ini, tidak memberikan pakan dengan layak atau memberikan tempatnya yang layak gitu teman-teman ya. Terus kita kasarin, itu mungkin bisa burung itu nggak akan jinak-jinak, bisa teman-teman, dia bakal trauma sama kita pemiliknya. Ini burung sudah rawatan 3 bulan teman-teman ya, no hoax, tidak hoax teman-teman. Ini no tipu-tipu. Langsung kita praktekkan ya ke burung yang rawatan tapi masih gerabakan. Nah, dan ini belum gacor teman-teman ya. Burung ini belum gacor. Baru 3 bulan lebih tuh, kalau belum gacor tuh sangat-sangat wajar teman-teman ya.
Punya saya yang satu lagi yang di kandang lovebird itu, burungnya itu sudah rawatan lama, 2 tahunan. Wajar dia sudah mapan dan sudah gacor. Tapi ya beginilah prosesnya, seperti ini teman-teman. Proses itu seperti ini yang sudah saya lakukan dan sudah saya terima hasilnya, saya sudah dapatkan dan nikmati hasilnya di burung saya yang satu lagi di kandang lovebird. Walaupun di kandang lovebird dia tetap enak, gak perlu kita takut dia nabrak lagi teman-teman, karena sudah terlatih. Walaupun burung itu tidak jinak total, nggak cetrekan, tapi kita duduk dekat dia nggak takut, dia berani ngoceh. Itu yang pengen saya terapkan ke burung yang ini ya. Oke teman-teman ya, silahkan dicoba teman-teman. Jangan takut. Nah, dia didis ya, dia didis. Disinilah teman-teman ya, kita melakukan pendekatan saat burung-burung basah seperti ini. Karena kalau burung masih kering itu memang gesit sekali teman-teman. Burung cucak hijau itu berbeda sekali, gesitnya itu berbeda. Memang seperti jet teman-teman ya. Dia tuh kok nabrak tuh, kita pasti pusing lihatnya, gemes ya. Jadi teman-teman ya, kita praktekin ya. Saya nggak mau membodohi teman-teman ya. Kayak gini lah prosesnya. Setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda, tapi karena kita ada hasil, kita ini teman-teman, kita bagikan tips dan triknya supaya teman-teman punya referensi cara ya. Nah, itu saran saya teman-teman ya. Jangan lakukan ini kepada burung yang baru ngombyok sebulan atau beberapa minggu. Jangan, digemukin dulu teman-teman ya, dikurangi stresnya dulu. Saya tunjukin nih teman-teman ya, burung bahan yang betul-betul bahan mentah nih teman-teman ya. Nah, ini saya ada bahan lagi teman-teman. Nah, yang ini. Namun yang ini teman-teman bukan burung cucak hijau polos, tapi cucak hijau kepala kuning ya, cucak hijau Medan bahasa pasarnya itu ya. CHKK, cucak hijau kepala kuning ataupun cucak hijau Medan. Oke. Nah, kita lanjut ke teman-teman ke burung yang tadi. Oke. Nah, dia udah anteng teman-teman. Jadi kita tuh rutin teman-teman ya melakukan praktek seperti ini, dan sempatkan setiap hari ataupun sesibuk-sibuknya Anda ya, minimal seminggu tuh 2-3 kali lah dilakukan pendekatan seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh melatih teman-teman ya, melatih burung tidak takut sama kita pemiliknya, sama kita ya takut gimana nanti kalau kita misalkan teman-teman pengen bawa ke kegantangan, ke tempat ramai, burung aja takut teman-teman. Ya itu kita proses dulu ya. Nah, namanya burung sudah mapan baru enak teman-teman ya. Ini burung masih masih giras, masih takut sama pemilik. Gimana dia mau bunyi? Kita beli burung pengen cari hiburan, dan dia tuh mau ngoceh di depan kita. Inilah teman-teman caranya. Oke teman-teman, kita kasih jangkrik ya langsung dari tangan, tapi jangan diberikan langsung, tapi dia biar notol-notol aja sampai habis kayak gitu. Ini teman-teman ya, kita berikan jangkrik ya. Mungkin kalau gini dia mau ngejar teman-teman. Nah, jangan langsung kita masukin tangan kita ke kandang. Oke, supaya dia nggak takut. Ganti minum kita teman-teman, ganti pakan dia gerabakan. Kita nggak mau kayak gitu teman-teman ya. Kita latih dia jangan sampai takut sama kita. Oke, nih makan, good. Jangan diberikan langsung semuanya teman-teman, biar dia total lagi tangan kita nih, masih ada setengahnya nih badannya tuh teman-teman. Anteng. Kok anteng bang? Kayaknya burung mapan. Burung rawatan teman-teman ya, rawatan. Sudah saya kondisikan ya, sudah saya rawat, tapi masih jinak lalat atau angkat sangkar dia gerabakan, mati lampu gerabakan. Nah ini teman-teman ya, jangan sampai kita punya burung kayak gini teman-teman, pusing kita ya. Burung nggak mau bunyi gerabakan tuh pusing teman-teman ya. Jangan dikira nggak pusing, biaya mahal kita habiskan, tapi burung nggak mau bunyi depan kita kan tidak masuk akal bagi kita teman-teman ya. Seperti ini. Ayo, kamu harus jinak kamu ya, jangan tidak jinak. Saya tidak siksa kamu, oke? Kita tidak menyiksa teman-teman ya. Kita latih burung, kita latih, tidak kita siksa. Oke teman-teman, jangan lupa supportnya di subscribe,
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.